LDC, KPK. Didukung oleh fakultas dan para dosen, para mahasiswa yang tergabung dalam komunitas-komunitas di atas dapat berkompetisi di tingkat nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Kompetisi yang sering diikuti diantaranya adalah kompetisi peradilan semu nasional dan internasional, kompetisi kontrak atau constitutional drafting, serta kompetisi debat hukum. Begitu banyak prestasi serta pencapaian membanggakan yang telah diraih oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unpar, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Universitas Katolik Parahyangan didirikan pada tahun 1958 dan merupakan fakultas hukum swasta tertua di Indonesia. Dalam usianya yang sudah lebih dari 60 tahun, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan secara konsisten mendapat akreditasi A dan termasuk Baik, semuanya selamat sore. Silakan aktifkan kameranya, terutama untuk yang mengambil mata kuliah hukum udara dan juga ada hukum internasional kelas Bu Anin. Silakan diaktifkan kameranya, kita akan segera memulai kuliah tamu kita di sore hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan Sampurasun. Selamat sore semuanya, selamat sore Pak Dekan, selamat sore Ibu, bukan selamat sore, selamat malam Ibu Nova. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung bersama-sama di mata kuliah Hukum Udara dan Angkasa, salah satu mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, serta di mata kuliah Hukum Internasional, salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Di sore malam hari ini, kita akan mendengarkan paparan, kita mendengarkan presentasi terkait isu militerisasi di luar angkasa, di antariksa, dan hubungannya dengan hukum internasional. Semuanya kita sangat beruntung di sore hari ini, di malam hari waktu Ibu Nova. Jadi Ibu Nova ini adalah seorang diplomat, seorang pejabat diplomatik dan konsuler yang saat ini sedang ditempatkan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco. Kalau kita semuanya melihat jam di kita masing-masing, seharusnya sebagian besar berada di waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi saat ini Ibu Nova berada di Pacific Standard Time (PST) dan saat ini sedang tapi masih jam 00.00 hari Selasa ya Bu ya, hari Selasa jam 00.00. Jadi kita sangat beruntung Ibu Nova berkenan untuk tetap bangun walaupun sudah tengah malam di San Francisco untuk sedikit berbagi substansi materi tentang militerisasi dan keamanan antariksa dan hubungannya tentu saja dengan hukum internasional. Tanpa berlama-lama, karena sudah bergabung di antara kita, Pak Dekan, mungkin tempat dan waktu kami persilakan Pak Dekan untuk memberikan sepatah dua patah kata sekaligus untuk membuka kuliah tamu kita di sore hari malam hari ini. Mangga, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Yang terhormat Ibu Nova Maulani SHLRM, Konsul Protokol Konsuler di KJRI di San Francisco. Yang malam ini ya di sana malam atau pagi ya. Terima kasih atas kebersediaannya untuk memberikan kuliah kepada mahasiswa di Fakultas Hukum Unpar. Jadi sangat menarik sekali bahwa kuliah ini disampaikan. Kenapa? Karena di era space race ini dengan progres dan ultra modern ya, ilmu pengetahuan di bidang keruang angkasaan
negara space powers semakin berkompetisi ya untuk menunjukkan supremasi dan prestis mereka dalam perlombaan di ruang angkasa dengan meluncurkan spacecraft atau benda-benda angkasa lainnya yang akibatnya tidak dapat direkognisi untuk memenuhi unsur tujuan damai atau militerisasi untuk kepentingan militer suatu negara. Ini problem real yang kita hadapi. Memang kalau kita baca sepintas lalu bahwa aktivitas militer di ruang angkasa dilarang, tetapi kemudian bahwa dalam beberapa konvensi juga, misalnya di Outer Space Treaty tahun 67, ada memberikan kesempatan ya bahwa aktivitas militer dengan maksud tujuan damai berupa penelitian ilmiah diizinkan. Hanya kan kita tidak tahu apakah memang betul-betul pure penelitian ilmiah atau kepentingan militer. Ini mungkin juga Ibu Nova bisa memberikan gambaran ya, walaupun secara jujur bahwa negara kita belum mampu secara teknologi untuk sampai ke langit ketujuh misalnya, untuk sampai ke ruang angkasa seperti itu. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Nova ini memberikan wawasan, memberikan pengetahuan bagi kita semua dan berguna bagi teman-teman. Dan karena hukum ruang angkasa ini juga peminatnya sangat sedikit ya, untuk menulis misalnya, bahkan di Unpad pun juga sama problemnya adalah ketidaktertarikan mahasiswa pada bidang ini. Mudah-mudahan dengan ada kuliah dari Ibu Nova ini bisa merangsang teman-teman di Fakultas Hukum Unpar untuk lebih mendalami tentang hukum ruang angkasa yang jarang peminatnya begitu. Yeah. Dari saya itu sekali lagi terima kasih Pak Adrian, Ibu Ana Anindita, dan teman-teman semua. Semoga kuliah ini memberikan pencerahan pada kita semua. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih atas sambutannya, atas kata pengantarnya. Dan mungkin sebelum memulai, mohon izin saya untuk menyapa ada satu rekan diplomat juga, Ibu Reni, dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu. Terima kasih Ibu sudah berkenan bergabung juga, rekan dari Ibu Nova. Jadi selamat berjumpa. Terima kasih. Luar biasa ada dua diplomat Republik Indonesia yang sedang bertugas di luar negeri berkenan untuk bergabung bersama-sama. Dan sebelum kita memulai, mohon izin Bu Nova untuk membacakan CV singkat agar rekan-rekan teman-teman di sini bisa mengetahui siapa Ibu Nova dan apa latar belakang Ibu. Ibu Nova mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Pajajaran, tetangga sebelah kita, dan Master of Law di bidang Air and Space Law dari Leiden University di Belanda tahun 2012. Beliau ada sebelumnya bertugas di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, atau secara khusus di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, menangani banyak sekali isu-isu hukum internasional, terutama di bidang kewilayahan, termasuk diantaranya mengikuti atau menjadi delegasi Republik Indonesia di Legal Subcommittee, United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space 2021, Scientific and Technical Subcommittee UNCOPUS 2021, dan pertemuan UNCOPUS 2019, ICAO Assembly 2017, dan ICAO Legal Committee 2014, Regional and Bilateral Negotiation on Air Law, Air Navigation, Air Transport, and Space Cooperation, serta juga di bidang delimitasi batas maritim, termasuk diantaranya dengan Singapura, Malaysia, Palau, dan Philippines. Beliau pernah juga sebelum menjadi diplomat, sebelum bergabung dengan Kementerian Luar Negeri, menjadi legal researcher di International Space Transport Association,
pernah menjadi lawyer, pernah menjadi jurnalis, dan juga di intern legal di salah satu bank. Beliau pernah menulis beberapa publikasi di bidang hukum udara dan hukum angkasa, dan memang bidang keilmuan hukum udara dan angkasa adalah bidang fokus penelitian beliau, memang bidang yang diminati beliau. Sebelum bertugas di Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Francisco, beliau juga pernah ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa di Kanada. Mangga Ibu Nova, tanpa berlama-lama kami undang Ibu untuk memberikan paparan. Mohon izin, apakah akan share screen sendiri Ibu atau bagaimana? Boleh juga, boleh. Oke, siap. Sebagai informasi untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah Hukum Udara dan Angkasa, mereka sudah mendapatkan pengantar tentang prinsip peaceful uses of water space. Jadi seharusnya secara sekilas mereka sudah ada pengantar, tetapi mungkin untuk yang baru mengambil mata kuliah Hukum Internasional Dasar itu yang memang harus belum mengambil, belum ada basic itu. Sekian Ibu mungkin pengantarnya. Mangga, kami persilakan. Terima kasih Bapak Adrianus, yang terhormat Bapak Dekan, Dr. Iur Diona Supriyatna, SHM HUM. Terima kasih banyak atas pembukaannya yang sangat baik. Juga yang terhormat Bapak Adrianus dan Ibu Ana Andidita, sungguh merupakan kehormatan bagi kami untuk diundang untuk mengajar mengenai hukum angkasa di FH Unpar, dan izinkan kami untuk coba untuk sharing screen. Ini sudah terlihat ya? Mungkin tidak perlu berlama-lama, kita langsung mulai kuliah kita. Terus terang deh sih, karena di sini jam 12 malam mungkin agak teler-teler sedikit lah kuliahnya. Tapi saya berharap nanti akan lebih banyak, kita mungkin santai-santai aja dan membayangkan tentang luar angkasa bagaimana, dan apa yang mungkin teman-teman yang mahasiswa akan punya ide-ide brilian mengenai harus dibawa kemana lah luar angkasa ini, terutama di bidang keamanan. Nah, jadi kalau misalnya, jadi semua mungkin yang kuliah hukum udara dan luar angkasa, kata menurut Bapak dosen, udah mulai diberi pengantar mengenai hukum antariksa. Mungkin udah dijelaskan juga mengenai sejarahnya, pertama kali Sputnik dan bagaimana pembentukan mengenai Outer Space Treaty. Mungkin sudah paham ya mengenai pembentukan Outer Space Treaty, tapi mungkin kita berandai-andai lagi, kembali lagi ke masa lalu ketika pertama-tama orang-orang menentukan space law. Dari dulu mungkin pada zaman Perang Dingin selalu terjadi persaingan antara blok barat dan blok timur, dan kemudian sekarang setelah Perang Dingin juga masih ada persaingan negara-negara yang dulunya blok barat dan blok timur. Juga ada aktor-aktor baru seperti perusahaan-perusahaan, mungkin udah pernah dengar perusahaan SpaceX atau Blue Origin yang udah juga bawa manusia untuk keluar angkasa. Walaupun itu juga masih dalam perdebatan sampai mana sih luar angkasa gitu. Jadi setelah Perang Dingin, apa ini yang apa yang perlu diatur oleh space law di bidang, terutama di bidang keamanan? Apakah mengenai militer? Apakah boleh militer beraktivitas di luar angkasa? Apakah tanpa luar angkasa militer dapat bekerja? Sekarang militer modern, kita menembakkan senjata harus dengan koordinat, dengan GPS atau dengan
dengan komunikasi yang tidak bisa, yang kita tidak mau musuh mendengar pastinya. Terus bagaimana dengan persenjataan? Apakah boleh di luar angkasa, apa boleh menaruh senjata di ruang angkasa, atau bolehkah menembakkan senjata menggunakan antariksa? Lalu apa-apa aja tindakan-tindakan di luar angkasa yang merugikan pihak lain atau merugikan lingkungan, misalnya hal-hal apa yang kita belum tahu, fear of the unknown. Lalu ada juga karena di luar angkasa satelit juga udah sangat banyak, jadi ada kasus-kasus mengenai tabrakan atau kecelakaan benda-benda luar angkasa yang dibuat manusia ataupun dari benda-benda alam yang membahayakan bagi manusia di bumi maupun di luar angkasa. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab dan kompensasinya? Lagi, mungkin sebelum lanjut ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa mengenai hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya? Apakah cukup paham? Karena takutnya yang hukum internasional langsung apa nih? Kok langsung tiba-tiba luar angkasa? Oke, kalau ada yang mau tanya silahkan di chat sama atau tunjuk tangan ya. Kita lanjut lagi. Mungkin untuk sedikit update terakhir di UN Corpus 2021, kami hadir karena semuanya online sekarang. Semua orang bisa ikut nonton sebenarnya. Jadi kalau di UN Corpus itu sangat-sangat kental perseteruan lah ya antara negara berkembang, saya tulis NB di sini, dan spacefaring nation. Spacefaring nation itu negara-negara yang sudah cukup maju di bidang antariksa seperti Amerika, Rusia, Eropa secara keseluruhan, India, Jepang, Cina, dan juga Rusia, jangan lupa. Lalu di antara negara-negara berkembang dan spacefaring nation pastinya ada perseteruan. Indonesia sebenarnya salah satu negara yang lebih dulu mempunyai kegiatan keantariksaan. Mungkin zaman dulu pernah bahkan di SD diajarin ya mengenai Palapa, salah satu satelit yang Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memiliki satelit dibanding negara-negara tetangga-tetangga lainnya. Walaupun itu sebenarnya kita membeli satelit dari Amerika, tapi kita salah satu yang menganggap bahwa luar angkasa adalah sesuatu yang penting untuk menyatukan pulau-pulau yang ada di Indonesia, setidaknya dalam hal menyebarkan informasi atau hak-hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang sama. Lalu ada beberapa hal mungkin udah dijelaskan sebelumnya mengenai definisi dan delimitasi itu perbatasan antara udara dan luar angkasa itu belum secara jelas diatur oleh Outer Space Treaty. Negara berkembang pasti ingin pembatasan yang jelas, sedangkan negara spacefaring nation, terutama Amerika, tidak menginginkan batas yang jelas karena mereka tidak ingin pembatasan atas aktivitas yang mereka lakukan. Lalu ada mengenai JSO, itu juga terdapat pertentangan. Mungkin untuk yang ambil kuliah hukum udara dan luar angkasa mungkin udah dijelaskan apa itu GSO dan seberapa jauh kepentingan Indonesia di GSO. Mungkin ada yang bisa jawab nggak apa itu GSO? Bapak dosen? Oh ya, silahkan. Ada yang angkat tangan. Izin menjawab, Bu. Iya. Dalam sepengetahuan saya, GSO itu kepanjangannya Geostationary Orbit, di mana pada dasarnya
GSO itu adalah orbit yang pergerakannya mengikuti pergerakan bumi, Bu. Jadi jika ada satelit yang ditaruh di GSO tersebut, pergerakan satelit tersebut akan mengikuti pergerakan dari mana tempat satelit tersebut ditempatkan. Contohnya kalau Indonesia meluncurkan satelit itu di GSO yang berada di atas Indonesia, maka satelit itu akan selalu berada di Indonesia, Bu. Beda dengan orbit lainnya di mana orbitnya itu berbeda perputarannya dengan bumi ini. Begitu, Bu, pengertian saya. Terima kasih. Iya, betul sekali. Terima kasih sudah menjawab. GSO itu sangat sangat unik dan bernilai. Seperti yang kita ketahui juga satelit Palapa juga ditempatkan di GSO. Jadi dia bisa stay di atas Indonesia selama bumi berputar. Karena itu jumlahnya terbatas dan luar angkasa itu sudah semakin penuh, GSO juga semakin penuh. Jadi negara-negara Khatulistiwa terutama berusaha untuk memperjuangkanlah haknya untuk mendapatkan equal access, terutama karena negara-negara di Khatulistiwa rata-rata negara berkembang, sedangkan yang memanfaatkan banyak juga dari negara-negara maju. Terus mengenai space security, ini selalu jadi yang pertama, yang selalu menjadi perdebatan sengit dan tidak pernah dan sulit mencapai kesepakatan lah ya antara negara berkembang dan spacefaring nation. Salah satunya mengenai peaceful uses of outer space. Di suatu sisi negara berkembang mengedepankan hal tersebut. Tapi apakah itu peaceful uses of outer space? Mungkin nanti kita bisa bahas lagi seberapa jauh. Ya, pastinya negara berkembang tidak ingin ada senjata sama sekali di luar angkasa. Lalu perlu dibentuk confidence building measure. Sedangkan spacefaring nation pastinya tidak ingin berbagi informasi ya mengenai investasi apa yang sudah mereka buat atau apa yang mereka punya. Lalu ada perseteruan juga dari barat dan timur, misalnya mengenai penggunaan anti-satelit weapon dan bagaimana mengatur hal tersebut. Lalu juga ada perseteruan di bidang-bidang lainnya seperti sustainability. Space 2030 ada hubungannya juga dengan SDGs dan space resources. Lalu sebenarnya ancaman secara keamanan apa sih di luar angkasa? Kita bisa lihat di sini. Ini saya buat berdasarkan laporan dari CSIS tahun 2018 dan 2020. Mungkin kalau nanti saya share presentasinya, ini bisa diklik dan lihat tulisan mereka. Jadi ancamannya itu kalau bisa dikenakan terhadap benda-benda yang mengatur pergerakan di luar angkasa, seperti misalnya station di bumi, tracking and monitoring satellites and their transmission, itu bisa dihack atau bisa diserang, bisa disalahgunakan karena juga teknologi luar angkasa seperti kita tahu digunakan untuk berbagai hal yang krusial di bumi. Misalnya perbankan atau even tenaga listrik, misalnya tenaga transportasi, itu ada hubungannya dengan teknologi ruang angkasa, dan apabila diserang stasiunnya pasti akan mengganggu. Lalu electronic attack, misalnya contohnya bukan dari fasilitas untuk keluar angkasanya, tapi ke end usernya, misalnya di North Korea ya yang membatasi penggunaan GPS, itu bisa juga diserang maksudnya diserang atau dimatikan, di jamming ke end usernya.
Lalu ada juga serangan langsung terhadap satelit, yang mungkin kita udah berkali-kali saya sebutkan mengenai ASAT. Nanti kita bahas lagi di slide-slide berikutnya. Selain itu juga penggunaan teknologi ruang angkasa untuk militer dan intelijen. Jadi itu juga merupakan ancaman yang harus kita kelola. Lalu bagaimana hukum internasional mengaturnya? Kalau misalnya Outer Space Treaty (OST) biasa disebut OST 1967, Outer Space Treaty bisa ada beberapa pasal yang mengatur secara langsung dan tidak langsung ya. Pasal 3 intinya seperti mengatur lebih spesifik dalam hal prinsip penggunaan antariksa secara damai. Jadi negara wajib untuk mempertahankan perdamaian internasional dan keamanan, juga mempromosikan pemahaman antara satu sama lain. Terus pasal 4-nya yang lebih spesifik mengenai senjata, penempatan senjata di luar angkasa. Di situ diatur bahwa negara dilarang untuk menempatkan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal di celestial bodies, which is ya di misalnya planet atau misalnya meteor atau di benda luar angkasa, dan juga dilarang untuk menempatkan senjata pusat senjata di luar angkasa. Selain itu juga dilarang untuk menetapkan base militer dan melakukan testing senjata. Mungkin apabila dibaca secara seksama, kira-kira mungkin ada teman-teman mahasiswa, jadi boleh nggak sih sebenarnya menempatkan senjata di luar dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal? Mungkin ada yang jawab lagi? Ada yang mau jawab? Silahkan tunjuk tangan. Ya, jawabnya sebenarnya kalau bisa dilihat boleh diperdebatkan. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Mayoritas negara bilang boleh menempatkan senjata di luar angkasa selama bukan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal. Jadi misalnya bisa aja senjata untuk menghancurkan meteor misalnya, tapi semua senjata itu kan bisa seperti pisau ya, bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, bisa juga digunakan untuk hal-hal yang buruk. Lalu pasal 6 mengatur tanggung jawab negara, bahwa negara bertanggung jawab terhadap segala macam aktivitas luar angkasa yang dilakukan oleh masyarakatnya atau perusahaan yang dibentuk berdasarkan hukum negara tersebut. Kita lanjut lagi. Selain itu juga Moon Treaty Indonesia bukan pihak, tapi secara lebih spesifik disebutkan untuk tidak menempatkan senjata di bulan ataupun di planet-planet lainnya di solar system. Selain itu juga di Liability Convention juga diatur bahwa setiap negara bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi baik di bumi ataupun di luar dari bumi.
itu pasal-pasalnya cukup luas dan tidak terlalu spesifik ya. Jadi untuk liability convention ini sebenarnya memerlukan perjanjian lebih khusus lagi untuk membuat perjanjian ini menjadi berlaku. Lanjut lagi. Jadi ada beberapa, setiap kali kita membahas mengenai military di luar angkasa atau space security, selalu muncul at least 2 kasus ini. Pertama, kasus tabrakan iridium kosmos. Jadi satelit Amerika yang satelit komersil Amerika yang ada di luar angkasa tertabrak oleh satelit Rusia yang usianya sudah lama ya. Lalu keduanya hancur dan berkeping-keping jadi space debris yang cukup membahayakan bagi satelit-satelit yang masih berfungsi lainnya. Lalu tahun 2007 cukup heboh juga kasus ini, penembakan satelit oleh Cina menggunakan setahu saya laser ya, anti satellite missile, tapi bentuknya laser. Di situ Cina menembakkan senjatanya ke luar angkasa, ke satelit cuacanya yang sudah tidak berfungsi. Teknologi ini waktu itu belum dikuasai oleh negara-negara manapun dan menyebabkan satelit ini juga hancur berkeping-keping dan menyebabkan sampah luar antariksa yang luar biasa banyak. Nah, itu menuai protes dari seluruh negara-negara lainnya. Tapi tahun 2019 India juga melakukan hal tersebut, dan tahun 2021 Rusia juga masih melakukan hal tersebut. Pastinya negara di sini bisa kita lihat negara-negaranya cenderung negara timur, negara-negara barat rata-rata sangat keras posisinya dalam hal asap ini, dan juga memajukan beberapa ide-ide untuk melarang hal tersebut. Tapi seperti yang kita ketahui di UNCOPUS semuanya harus berdasarkan konsensus. Jadi untuk membentuk hukum baru cukup sulit. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang ada lebih banyak kesepakatan politis atau kesepakatan yang tidak mengikat. Lanjut lagi. Nah, pertanyaannya banyak sebenarnya di berbagai jurnal, berbagai tulisan yang dari Barat mempertanyakan apakah Outer Space Treaty yang dari tahun 67 itu masih baik atau sudah obsolete, sudah ketinggalan zaman. Apakah prinsip-prinsip tersebut cukup ataukah kita menggunakan perlu menyepakati suatu instrumen. Ada beberapa pembicaraan yang menarik. Ini kenapa menjadi kecil ya? Jadi ada tahun 1982 pertama kali ada ide Prevention of Arms Race in Outer Space atau PAROS, itu dimotori oleh Rusia, tapi pada saat itu negara-negara Barat tidak tertarik untuk membuat suatu perjanjian yang menyepakati bahwa tidak boleh ditempatkan senjata di luar angkasa. PAROS sendiri juga kalau kita baca pelan-pelan sebenarnya tidak 100% melarang penempatan senjata di luar angkasa, hanya saja melarang untuk suatu negara pertama kalinya menempatkan di luar angkasa. Jadi kalau misalnya sudah ada satu negara yang menempatkan senjata di luar angkasa, maka negara-negara lain boleh menempatkan senjata juga.
Lalu juga ada pembicaraan sampai tahun 2021 ini mengenai TCBM, Transparency and Confidence Building Measure. Bicaranya lebih di Jenewa daripada Jenewa itu membicarakan mengenai pelucutan senjata, lebih spesifik mengenai keamanan dibanding dari pengembangan keantariksaan. Lalu selain itu juga ada resolusi yang baru mengenai reducing space threats through norms, rules, and principles of responsible behaviors. Secara spesifik juga ya ini sebagai resolusi yang ya bisa menjadi panduan tapi bukan sesuatu yang mengikat. Lalu juga mengenai sustainability, tadinya juga ada mengenai security, tapi security-nya lebih dari segi stasiun di buminya ya, lebih dari bagaimana suatu negara mengatur mengenai keamanan keantariksaannya di negaranya masing-masing. Lalu tadi juga sudah dibahas mengenai International Code of Conduct yang lebih mengatur secara tidak mengikat, non-legally binding instrument, lebih ke pencegahan space debris. Jadi langkah-langkah apa yang sebaiknya diambil oleh negara-negara untuk mengurangi space debris, karena space debris tidak bisa dihindari tapi mungkin bisa dikurangi. Lalu perusahaan-perusahaan juga beberapa negara juga menyepakati Artemis Accord. Sebenarnya prinsip-prinsip yang ada juga sudah disepakati dalam WST, tapi lebih spesifik lagi diselesaikan diperkeras lagi dengan Artemis Accord. Lalu itu saja dari kami. Ada yang pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Angga, silakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Bu izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Dwi Angga Diantoro Putra, salah satu mahasiswa dari kelas Hukum Udara dan Angkasa dari Pak Adrianus Bu. Sebelumnya mungkin saya ada beberapa pertanyaan Bu, tapi yang paling pertama mungkin saya ingin bertanya Bu, mungkin Ibu dapat memberi sedikit insight mengenai kenapa negara Indonesia sendiri itu belum atau tidak menjadi pihak di Moon Treaty tersebut sendiri, begitu Bu, untuk pertanyaan pertama. Mungkin itu dulu Bu dari saya. Oke. Kenapa Indonesia belum? Nomor satu, Moon Treaty memang belum berlaku. Dan pada saat itu Indonesia, ya maksudnya sampai sekarang ada pembicaraan apakah Indonesia akan ratifikasi Moon Treaty, tapi itu pun juga masih dalam pembicaraan karena terutama dengan perkembangan sekarang ya, makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang antariksa, dan Indonesia ingin agar perusahaan-perusahaan tersebut juga berinvestasi di Indonesia, dan Indonesia menjadi salah satu aktor kegiatan antariksa tapi dari segi yang ekonomis gitu. Jadi itu alasan kenapa belum diratifikasinya Moon Treaty oleh Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bu. Izin melanjutkan pertanyaan saya Bu. Pertanyaan kedua saya sebenarnya terkait dengan salah satu pasal yang berada di Moon Treaty Bu, di mana pasal tersebut saya lupa pasalnya berapa, tapi salah satu prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut adalah prinsip CHM atau Common Heritage of Mankind, Bu, yang dimana sebenarnya prinsip Common Heritage of Mankind ini dapat dinyatakan sebagai salah satu prinsip umum yang berlaku di aktivitas antariksa internasional. Mungkin kalau saya salah dapat dibantu koreksinya Bu. Nah, tapi sepengetahuan saya, prinsip CHM ini menjadi salah satu prinsip umum yang ditaati oleh negara-negara pada saat ini terkait dengan aktivitas mereka di antariksa sendiri, begitu Bu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya lebih kepada jika kita mengkaji lebih lanjut, sebenarnya
prinsip-prinsip lainnya seperti non-apropriasi, kemudian ada prinsip of peaceful use of water space, sebenarnya juga merupakan derivasi dari prinsip CHM tersebut sendiri, Bu. Tapi di satu sisi, pada saat sekarang kita lebih berfokus ke pengaturan-pengaturan lebih lanjut terkait dengan contoh prinsip non-apropriasi atau mungkin peaceful use of water space, di mana topik pembahasan hari ini adalah militerisasi dari outer space tersebut sendiri, Bu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, jika kita mau mengkaji lebih lanjut dari prinsip CHM ini, sebenarnya kan pengaturannya ini bisa sangat luas, dan jika diatur lebih spesifik dalam arti kata pengaturan yang lebih jelas, penerapan CHM ini bagaimana, terkhususnya untuk kepentingan negara-negara berkembang, bukankah hal tersebut lebih baik begitu, Bu, dibanding kita berfokus langsung di contoh seperti prinsip-prinsip yang langsung ke keamanan atau peaceful use of water space begitu. Mungkin begitu sih, Bu, pertanyaannya. Mungkin agak panjang dan agak berbelit. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, seperti yang kita tahu di OST, prinsipnya kita sebut sebagai Province of Mankind, sedangkan di Moon Treaty Common Heritage of Mankind. Apa bedanya antara Province of Mankind dan Common Heritage of Mankind? Itu juga menurut beberapa ahli juga punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi intinya sih, kenapa dulu tidak disebut sebagai Common Heritage of Mankind ketika dibuat Outer Space Treaty, karena alasan-alasan ekonomi dan investasi dengan risiko tinggi untuk kegiatan-kegiatan luar antariksa. Indonesia salah satunya yang menggunakan teknologi antariksa yang pertama. Jadi mungkin ada pertimbangan tersebut, pertimbangan cenderung ke ekonomi, non-apropriasi dan security, karena hari ini aja saya diminta untuk bicara tentang security. Tapi dari segi Indonesia sekarang juga mulai bergerak dari yang tadinya melihat sebagai security, contoh misalnya GSO, atau lebih ke, ya gitu, kalau dibilang non apropriasi juga enggak juga, karena kita juga ingin supaya GSO memiliki kekhususan gitu, walaupun bukan milik, tapi kekhususan di mana negara-negara Khatulistiwa atau negara berkembang punya hak lebih dibanding negara-negara spacefaring nation. Jadi kalau dibilang Indonesia negara berkembang sekali, iya, tapi kita juga ingin lebih daripada hanya jadi negara berkembang, terutama di bidang antariksa, gitu. Baik, Bu, terima kasih banyak atas jawabannya, Bu Nova. Ya, mungkin ada yang lain yang mau tanya. Silakan kalau ada yang mau menanyakan lagi. Kami silakan. Kalau nggak ada yang nanya, saya tanya. Oke. Bu Anin, silakan. Oke, terima kasih Pak Adrianus. Bu Nova, saya hanya ingin tanyanya adalah isu-isu apa yang saat ini yang berkaitan dengan angkasa yang sedang diperjuangkan Indonesia? Gitu aja. Yang perjuangkan terutama GSO itu dari tahun ke tahun kita selalu berbicara mengenai GSO, selalu jadi isu utama yang kita bicarakan di berbagai forum keantariksaan. GSO sekarang posisi Indonesia adalah GSO sebagai sui generis di UN Corpus. Selain itu juga mengenai pengaturan di ITU yang spesifik mengenai frekuensinya. Jadi ada frekuensi tertentu yang sebenarnya bisa dibebaskan atau dikunci untuk negara-negara berkembang. Itu yang sedang kita perjuangkan, tapi idenya terus terang dari Iran kemarin.
Dan kalau Iran yang bicara pasti semua orang langsung bilang enggak. Jadi masih perlu diplomasi yang lebih dalam dan lebih panjang dengan negara-negara lainnya gitu untuk memperjuangkan hal ini. Sementara negara-negara maju lebih menyebut bahwa ya GSO terbatas, tapi seluruh antariksa juga jumlahnya terbatas. Sekarang lebih populer low Earth orbit, di mana satelit navigasi ditempatkan di situ, bisa menggunakan satelit yang kecil-kecil yang jumlahnya ratusan ribu. Jadi nggak hanya GSO, tapi juga di low Earth orbit atau LEO gitu. Ya, sepertinya sih itu yang jadi perhatian utama Indonesia. Oh ya, selain itu mungkin juga penggunaan teknologi antariksa di bidang remote sensing untuk segala macam keperluan, termasuk bencana alam, pencemaran, dan penggunaan teknologi antariksa juga untuk transportasi, itu juga menjadi perhatian kita. Juga untuk kesehatan, itu juga sekarang lagi kita majukan, terutama dengan adanya COVID. Itu aja sih. Tapi untuk security biasanya posisi kita lebih mencari titik tengah antara blok barat dan timur yang sudah tidak menjadi blok lagi. Tapi kita selalu mencari titik tengah yang sebisanya memberikan kesempatan negara berkembang untuk beraktivitas di luar angkasa secara lebih nanti di kemudian hari. Gitu. Terima kasih, Ibu. Yang lain silakan. Apakah ada? Kalau tidak, saya akan mengambil floor dulu untuk nanya juga. Silakan kalau ada yang mau menanyakan lagi, yang lain. Belum ada? Oke. Mungkin nanya biar nanti mereka jawab. Bu Nova, mohon izin untuk bertanya, kalau diperbolehkan, seberapa besar atau bagaimana prospek agar sebuah munculnya atau establishment dari sebuah instrumen hukum yang kiranya nantinya akan mengatur isu militerisasi dan keamanan di antariksa ini. Bagaimana prospeknya kira-kira dan apakah itu mungkin dan bagaimana, apakah sudah ada arah ke arah sana, Bu? Kalau misalnya arah selama ini sangat sulit ya, karena pertentangan antara yang sebagaimana kita tahu, antariksa ini memerlukan investasi yang besar dan resiko yang tinggi. Jadi negara-negara cenderung mengambil sikap ambil aman, jangan buat kesepakatan baru. Tapi makin ke sini negara-negara mulai mau untuk membahas mengenai kemungkinan adanya legally binding instrumen di bidang space security, terutama Amerika yang tadinya sama sekali nggak mau. Sebenarnya di awal Biden dan di akhir Trump itu udah mulai ada tanda-tanda bahwa mereka mau membuat legally binding instrumen di bidang space security. Pastinya inisiasinya akan muncul dari bidang pelucutan senjata, bukan dari para peneliti saintis di UNCOPOS, cenderung di Jenewa. Jadi kita lihat nanti perkembangan pembicaraannya mereka. Ya, Indonesia sendiri juga punya posisi yang ingin ada suatu legally binding instrumen, jangan membuat non legally binding instrumen yang nantinya justru akan menjadi hukum kebiasaan internasional, di mana kita tidak punya bargain ketika
ketika negosiasi draftnya, tapi tiba-tiba diterapkan oleh mayoritas negara dan itu menjadi hukum kebiasaan internasional. Gitu. Oke, silakan teman-teman diingat-ingat lagi apa itu hukum kebiasaan internasional, apa elemen-elemennya, terutama yang sudah baru saja mengambil hukum internasional. Untuk yang sudah hukum udara dan angkasa seharusnya sudah hafal karena sudah mengambil beberapa semester yang lalu. Silakan. Yang lain jika mau ada pertanyaan lagi, jarang-jarang kita menghadirkan. Ini ada siapa? Angga lagi? Iya, Oke, Pak. enggak. Silakan enggak. Izin bertanya Diborong. lagi. Pak dan Bu, kepada Bu Nova izin bertanya, Bu, terkait dengan perbincangan mungkin ya, Bu, untuk hal ini di level internasional antara negara-negara, apakah ada perbincangan yang mengarahkan terhadap adanya sebuah instansi internasional yang menjadi pengawas aktivitas antariksa, Bu? Seperti mungkin sebagai contoh perbandingan adalah ISA di hukum laut, begitu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ada perbincangan seperti itu memang, tapi dalam hal terutama mengenai space traffic management atau tadi mungkin udah dibahas sepintas mengenai space situation awareness. Space situation awareness itu dimiliki oleh mayoritas negara-negara, tapi yang mempunyai teknologi untuk melihat space weather. Space weather itu maksudnya mereka memantau misalnya aktivitas matahari, aktivitas magnetik, meteor, space debris, dan semuanya yang mungkin membahayakan kegiatan antariksa, seperti misalnya membahayakan satelit-satelit yang ada atau membahayakan aktivitas launching ke antariksa. Nah, jadi biasanya yang mempunyai teknologi tersebut tidak banyak yang bisa detail dan hitungannya tepat. Sejauh ini Amerika punya beberapa fasilitas SSA dan dia juga membagikan informasi-informasi yang diperlukan oleh negara-negara lainnya, termasuk Indonesia juga memanfaatkan space situation awareness yang dimiliki oleh Amerika. Untuk kedepannya juga Amerika mungkin udah pernah dengar mengenai Space Force. Ada filmnya juga di Netflix, itu lucu, nonton. Jadi di situ ada peran-peran yang diambil Amerika untuk menjadi penguasa di antariksa. Di situ pastinya mendapat reaksi juga dari negara-negara lain dan ingin agar dibuat suatu lembaga internasional yang bisa menjembatani atau tidak-tidaknya mempunyai suara lah untuk berbagai hal pengaturan di antariksa. Mungkin ada beberapa pembicaraan juga mungkin pernah dengar tentang space traffic management. Kurang lebih mungkin seperti ATC di udara, tapi ini di antariksa. Gimana pengaturannya masih dibicarakan dan masih belum ketahuan arahnya kemana. Tapi sejauh ini yang punya teknologi Amerika, mungkin Cina punya, tapi belum kedengeran karena mereka pakai bahasa Cina gitu. Jadi ya kalau kita Indonesia ya cuma bisa ikut dan mencari peran lah, ya kira-kira apa yang bisa kita bantu di situ. Sejauh ini kayak kita punya peran tertentu kayak di bidang bencana alam, jadi untuk di sekitar Asia Tenggara kita punya teknologinya, kita pegang Ion Spider-nya, kita beri informasi ke negara-negara tetangga, tapi untuk di luar angkasa sendiri kayaknya masih perlu teknologi yang dimiliki negara-negara maju. Itu. Itu satu lagi mungkin space resources ya. Space resources sepertinya belum ada
arah ke sana sih untuk kita punya lembaga seperti ISA. Ada pembicaraan tapi masih sangat jauh karena Space Resources sendiri juga untuk space mining ya belum ada perusahaan yang menjalankan. Jadi semua masih dalam tahap rencana. Jadi kita tunggulah nanti gimana. Terima kasih banyak Bu untuk jawabannya. Sama mungkin satu pertanyaan lagi sih Bu. Untuk kedepannya Bu terkait dengan perkembangan seperti ini sebenarnya informasi faktual gitu ya, yang sebenarnya trusted itu bisa didapat dari mana ya Bu terkait dengan perkembangan pembahasan mengenai isu-isu antariksa seperti ini. Terima kasih banyak Bu. Kalau ya info faktual ya di mana aja sih? Dari berbagai, ya kalau saya sih karena saya suka antariksa, ya saya buka-buka berbagai badan antariksa di berbagai negara, bisa dilihat, terus sidang-sidang John Popus sekarang bisa dipantau via internet, jadi di situ pembicaraan-pembicaraan apa yang mengemuka, jadi setiap tahun pasti udah ada jadwalnya. Lalu Pak bisa pantau rekamannya kayaknya nggak ada, tapi jadi harus on time mendengarkan, dan itu juga bentuknya bukan di YouTube ya, tapi memang di website UN. Ya selain itu juga kalau saya follow di sosial media beberapa ahli-ahli dan profesor-profesor di bidang hukum antariksa, itu juga mereka pasti ngeluarin tulisan-tulisan atau pendapat-pendapat setiap kali ada sesuatu yang baru. Misalnya kemarin ada penembakan Assad Rusia dan India, itu juga pasti ada tanggapan-tanggapan di sosial media. Menurut saya sih seru aja untuk diikutin. Ya. Dan itu ya kalau ya gimana pun juga kita sebagai orang Indonesia pasti bisa menimbang lah apakah ini murni intelektual ataukah agak politis. Kadang-kadang agak politis juga antara blok barat, blok timur, negara maju dan negara berkembang. Tapi ya nggak apa-apa, kita baca aja semuanya. Baik, terima kasih banyak Bu Nova atas jawabannya. Silakan kalau ada yang lain. Kita masih punya waktu paling tidak berapa 27 menit lagi, masih sangat cukup. Atau mungkin ada yang punya pendapat kira-kira Outer Space Treaty udah cukup baik atau obsolete, atau sebaiknya kita buat yang baru. Silakan, terutama untuk yang kelas hukum udara angkasa. Kira-kira kurang apa, atau kelebihannya apa dan kurangannya apa? Saya tidak perlu memanggil satu-satu. Silakan. Angga mau nyoba. Angga ini memang bukan proposal skripsi untuk hukum antariksa, jadi memang agak wajar untuk bertanya dan mempersiapkan banyak hal. Angga, silakan. Mau dicoba? Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Izin memberi tanggapan Bu, mungkin terkait dengan pertanyaan apakah OST itu udah cukup obsolete atau belum. Menurut saya sedikit banyak ada beberapa hal yang belum terdapat di pengaturan itu, karena ya namanya perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Sebuah perjanjian internasional yang dibuat pada tahun 1960-an pasti agak tertinggal. Tetapi menurut saya OST tidak obsolete, tetapi dapat dilakukan pengaturan-pengaturan lebih lanjut, mungkin di aneksnya ditambahin lampiran ataupun dibuat perjanjian internasional yang sesuai ataupun berpedoman terhadap OST sendiri. Karena menurut saya OST sendiri pertama cukup banyak diratifikasi oleh negara-negara, jadi mempunyai kekuatan hukum yang cukup baik. Tetapi selain daripada itu, saya rasa prinsip-prinsip yang terdapat di dalam OST itu mencakup sedikit banyak pengaturan Bu terkait dengan isu-isu kontemporer di antariksa ini sekarang. Terima kasih banyak Bu. Oke, terima kasih pendapatnya. Mungkin yang lain ada yang masih pendapat juga? Silakan, ayo. Daripada saya panggilin, terutama yang
udara angkasa? Atau Dimas? mau tanya tentang yang lain, misalnya biasanya sih kalau saya baru pindah ke San Francisco, biasanya kalau waktu di Jakarta saya selalu nawarin kesempatan magang di Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan. Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk magang di Kemlu, terutama untuk isu kewilayahan. Di situ kita mengurusi mengenai isu-isu perbatasan darat, laut, dan juga isu-isu hukum udara. Kemarin udah ada kuliahnya, mungkin ada teman-teman juga ikut ya, yang sama Pak Bebep. Ada alumni yang pernah magang di tempat Ibu, ada alumni Eva Unpar 2016, Kevin. Oh, ada Kevin. Halo Kevin. Yang juga dulu pernah magang di Polkam kewilayahan. Juga bergabung karena memang topik yang tertarik juga dengan topik antariksa ini. Silakan kalau ada yang mau bertanyakan lagi yang lain. Atau bertanya mengenai Kemlu atau diplomatik, silahkan juga. Atau Dimas dan Vira, sebenarnya untuk topikmu bisa juga ditanyakan kalau mau, karena ini bukan antariksa per se, Ibu, tapi juga tentang hukum udara, mereka berdua. Dimas, monitor. Mana nih? Pak, maaf Pak, internetnya kurang stabil dari tadi, jadi putus-putus Pak. Kurang kedengar. Silakan Dim, sampaikan Dim. Ya. Halo, Dim. Bisa nggak? Atau nggak? Ya silakan Dim. Tadi kedengaran kok. Kita saat ini ada 3 orang, Ibu Nova, yang sedang mempersiapkan penulisan hukum di bidang udara angkasa. 1 orang di HM Antariksa, Angga, lalu ada 1 orang lagi tentang USWAP, Dimas, dan 1 lagi tentang airworthiness check. Nah, beliau berdua ini ada appointment dengan Hubud besok, lusa, jadi mudah-mudahan bisa ini. Mungkin kalau boleh sekalian Bu bisa menyampaikan 2 patah kata tentang hukum udara, USWAP terutama dan airworthiness. Mungkin ada yang bisa input sedikit. On the top of your mind, siapa tahu ada yang bisa disampaikan. Nah, ini apa nih? Oke. Tapi ini Dimas ini yang akan bertemu dengan Hubud dari Direktorat Kupu. Itu airworthiness ya? Airworthiness dan USWAP. USWAP, ya. Safety audit program. Itu juga sudah ketemu dengan Pak Indra, karena kita juga sudah mengundang Pak Indra bicara dari Montreal beberapa waktu yang lalu. Iya, cukup seru juga tentang USWAP. Silakan kalau ada yang lain. Ayo. Ada? Yakin? Oke, kalau kayak gitu mungkin sedikit Bu boleh disampaikan kira-kira tadi tentang program magang. Kalau misalnya ada yang ingin, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Eva Unpar, Bu. Mungkin bisa, walaupun Ibu sudah di Frisco, mungkin bisa nanti kira-kira disampaikan hubungi kemana untuk di magang tersebut. Ya mungkin bisa tadi di presentasinya nanti boleh dibagikan ada email saya atau WhatsApp, silahkan hubungi, nanti saya teruskan ke teman-teman di Jakarta. So far sih biasanya magang kita minta minimal 2 bulan. Ketika saya di Jakarta itu magang masih bersifat online. Kevin juga dulu online magangnya. Tapi sekali-sekali kita minta untuk datang juga ke kantor terutama untuk acara-acara tertentu. Jadi bisa juga belajar secara langsung mengenai kegiatan-kegiatan apa yang kita
lakukan. Magang itu biasanya kita ajak untuk melakukan segala kegiatan ya, dari hal yang kecil seperti pesan makanan atau fotokopi gitu, sampai ke mengatur pertemuan, negosiasi, juga mengenai research juga biasanya kita minta untuk buat. Jadi semuanya dari yang mengerjakan perintilan sampai mengerjakan analisa yang biasanya kita pakai juga sebagai bahan untuk posisi Indonesia di berbagai macam negosiasi dan juga posisi Indonesia yang secara umum. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik mengenai isu-isu perjanjian internasional terutama, dan terutama juga kewilayahan sih, karena kita termasuk yang menerima magang terbanyak dan semuanya pasti kita manfaatkan sebaik-baiknya di kantor gitu. Mungkin sekarang udah mulai masuk juga ke kantor secara reguler. Jadi kalau ada yang bisa di Jakarta dan secara reguler tiap hari masuk kantor, itu ide yang bagus juga untuk ikutan. Situasinya sih teman-teman mungkin bisa tanya ke Kevin, ada Shannon juga kalau nggak salah. Kita sifatnya kekeluargaan di kantor. Biasanya sih orang betah. Si kayak Shannon dia magang 2 tahun, Kevin juga berapa bulan ya magang. Rata-rata sih betah walaupun nggak dibayar, tapi karena suasananya enak dan bisa belajar banyak gitu. Jadi teman-teman biasanya sih orang-orang suka untuk magang. Terus terang kalau saya mahasiswa juga saya akan daftar magang di situ. Ya. Terima kasih Bu. Sebagai informasi, saya dulu juga sekitar 15 tahun yang lalu mengawali karir saya juga dari magang selama 6 bulan di Kemlu. Waktu itu malah baru pertama kali terbentuk Direktorat Jenderal HPI 1 Januari 2006. Dan setelah itu kurang lebih hampir 1,5 tahun kemudian saya bergabung secara resmi di Sekdilu bersama dengan Bu Nova juga di Sekolah Dinas Luar Negeri Angkatan 33. Bu Nova, tadi ada request dari Kevin. Silakan, Kev. Selamat sore, Bu Nova. Ya, selamat sore, Kevin. Nggak kelihatan di mana. Iya, Bu. Kebetulan internet hari ini di Jakarta sedang buruk, jadi agak sulit, mungkin networknya agak jelek. Bu, saya ada pertanyaan sedikit, Bu, mengenai sebelum saya sempat membantu riset mengenai undang-undang keantariksaan. Saya ingat kalau saya nggak salah itu ada di pasal 37 kalau saya nggak salah, bahwa dalam hal commercializations of airspace itu diperlukan pengaturan lebih lanjut yang akan diatur kalau saya nggak salah dalam bentuk peraturan pemerintah. Namun hingga saat ini peraturan pemerintahnya itu juga belum ada, sehingga tidak jelas sebenarnya untuk urusan komersialisasi airspace, outer space secara hukum Indonesia itu bagaimana. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Bu, dalam konteks hukum internasional, terutama hukum antariksa internasional, itu ada nggak sih, Bu, kayak padanan atau pedoman yang bisa dijadikan sebagai panduan dalam membentuk PP komersialisasi antariksa itu, Bu? Ya, setahu saya PP tentang komersialisasi antariksa itu lagi dibuat ya. Draftnya saya sendiri belum lihat, tapi katanya udah ada draftnya di Lapan. Secara umum kita belajar dari beberapa negara, terutama Australia, Jepang. Harusnya Amerika, tapi Amerika mungkin udah terlalu jauh. Mereka mengatur sangat-sangat spesifik. Kalau misalnya, jadi yang sudah disepakati sebenarnya ada mengenai transfer teknologi, itu juga salah satu pasal yang penting untuk diatur.
juga tentang asuransi, sedangkan balik lagi ke Outer Space Treaty tadi pasal 6, bahwa sebenarnya negara memang wajib mengatur mengenai kegiatan keantariksaan warganya ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di yang tunduk terhadap hukum negaranya. Jadi kalau misalnya mau lihat contoh, mungkin yang kita pakai sekarang lebih ke Jepang dan Australia di mana mereka juga baru membuka kegiatan keantariksaan swasta di negaranya. Tapi Bu, kalau saya boleh follow up sedikit, tadi kan salah satu yang perlu diatur juga itu kan mengenai TOT, Transfer of Technology. Tapi sepengetahuan saya, sebagai contoh nih Bu, misalnya kayak yang kalau saya nggak salah tuh dalam hukum Amerika, outer space industry itu tergolong sebagai military defense industry, sehingga tidak semata-mata TOT itu dapat dilakukan gitu Bu. Nah, melihat situasi seperti ini, itu sebenarnya jalan tengahnya gimana? Kalau yang sama TOT itu diwajibkan juga untuk antara suatu negara ke negara untuk transfer teknologi mengenai outer space-nya, tapi di saat yang sama ada boundary mengenai tadi konteksnya karena military industry sehingga tidak semata-mata teknologi itu bisa dipindahkan. Lalu kemudian gimana ya supaya TOT-nya memang bisa diterapkan gitu, tidak sekedar hanya sebagai jargon belaka. Jadi sebenarnya pada zaman Trump itu udah diluskan lah ya, yang tadinya sangat-sangat ketat dimasukin daftar apa saya lupa namanya, ITAR ya kalau nggak salah. Itu space industry sudah mulai dikeluarkan dari situ. Dan Indonesia juga dengan PP mengenai transfer teknologi kalau nggak salah, kegiatan komersial kantaris, pokoknya ada PP yang udah hampir kita sepakati, itu kita memberikan perlindungan lebih terhadap transfer of teknologi. Jadi untuk teknologinya dilindungi lebih. Jadi kalau misalnya sudah masuk Indonesia menjamin tidak akan menjual ke negara lain. Kurang lebih kayak gitu. Jadi secara spesifik diatur lebih dalam lagi. Saya lupa judulnya apa, ada sih draftnya, dan itu benar-benar diatur secara spesifik bagaimana misalnya kalau kita misalnya beli sesuatu, beli roket lah misalnya, terus mau diluncurkan di Indonesia, itu benar-benar pengamanannya harus ketat, jangan sampai keluar dari Indonesia gitu, jangan sampai dan dijaga gitu. Mas PP ini sendiri juga perlu ada SOP-nya lagi sih, tapi setidaknya udah mengarah ke sana. Terima kasih Bu Nova. Sama. Bu Nova, mungkin kan walaupun memang ini tema presentasinya dan materi tentang militerisasi, tapi kalau tidak berkeberatan Ibu, mumpung kita masih ada waktu sedikit, bisa Ibu kira-kira share topik-topik atau misalnya isu-isu lain yang khususnya terkait Indonesia tadi dengan mungkin itu dihubungkan dengan pertanyaan Bu Anin juga, Bu Anindita tadi. Misalnya kita pernah ada berita Biak mau menjadi sebuah spaceport. Lalu pernah juga berita bahwa ada upaya kita untuk kemudian turut serta dalam upaya konsorsium antariksa dan seterusnya, dan apakah berita-berita itu betul, apakah kira-kira perkembangan itu mungkin bisa terwujud, atau kira-kira bagaimana Bu? Mengenai Biak Spaceport itu betul. Bahkan pembiayaannya juga sudah yang dengan APBN sudah diatur akan dilakukan setahu saya, tapi juga kita nggak mungkin membangun spaceport tanpa tahu siapa yang akan pakai gitu, dan Indonesia belum punya teknologi roketnya, jadi pastinya
yang pertama kali launching di situ bukan Indonesia sebagai negara, tapi harus perusahaan. Dengan demikian pembangunannya juga nggak bisa semata-mata kita yang bangun terus tanpa tahu perlu apa-apanya. Kita tawarkan ke beberapa perusahaan termasuk SpaceX untuk melakukan launching di sana, tapi belum, saya rasa sih SpaceX-nya belum ada tanggapan yang positif sekali gitu untuk ke Biak. Biak ini juga menurut teman-teman di Lapan sih cukup bagus karena letaknya itu sangat dekat dengan Katulistiwa, terutama untuk peluncuran ke GSO itu sangat ideal gitu. Jadi kita masih lihatlah kira-kira siapa yang menggunakan. Mungkin akan ditawarkan juga ke negara-negara lainnya seperti Cina atau Jepang. Tapi ini kita dalam rangka jualan ya, yang belum tentu ada yang beli. Jadi kita lihat nanti. Jadi rencana itu betul, tapi memang masih dalam tahap persiapan lah ya, kurang lebih seperti itu. Iya, kita punya tanahnya udah ada, tapi secara prakteknya nanti gimana dan bagaimana bawa peralatannya juga ke sana. Itu masih belum ada rencana ke sana, belum spesifik. Belum konkret seperti rencananya, belum konkret seperti itu. Ya, tapi semua bicara tentang itu sih. Jokowi juga udah bicara tentang itu. Jadi kita kalau pengaruh penggabungan Lapan ke BRIN bagaimana, Bu? Apakah ini kemudian akan ada pengaruhnya terkait upaya kita dan antariksa nggak? Mungkin teman-teman ada yang belum masih bingung apa itu BRIN, apa itu Lapan. Nanti sekaligus bisa kalau boleh disampaikan, Bu. Ya, itu menarik karena penggabungan Lapan ke BRIN itu membawa anggaran yang lebih besar. Dari BRIN karena dia anggaran pendidikan, dia punya porsi anggaran yang lebih besar. Jadi yang katanya tadinya cuma bisa ngeluncurin satelit 1, jadi bisa ngeluncurin satelit 13. Tapi balik lagi, apakah kalau kita lihat tetangga-tetangga ya kayak misalnya ya juga NASA, juga Malaysia, juga yang lain, semua itu nggak bisa dipisahkan dengan kegiatan prakteknya ya. Jadi pemberian izin itu apakah lembaga seperti BRIN bisa memberikan izin, sedangkan di Undang-Undang Antariksa jelas bahwa Lapan sebenarnya punya kewenangan untuk memberikan izin kegiatan antariksa di Indonesia gitu. Jadi menarik, tapi kalau secara hukum memang bikin berantakan sih. Artinya apakah nantinya sebenarnya Lapan atau Undang-Undang Antariksanya yang perlu ditinjau kembali? Kalau kayak gini, ini kelihatannya ada tema baru nih untuk nanti kelas hukum udara angkasa di bagian akhir. Karena kita biasanya di ujung akhir akan membahas tentang Indonesianya benar-benar secara lebih spesifik. Pastinya sih kalau lihat dari yang paling berhasil kita lihat NASA ya. Mereka ada unsur militernya, ada unsur saintifiknya, ada unsur ekonominya. Kayaknya nggak bisa dipisahin tiga hal ini kalau kita bicara tentang antariksa. Kita harus lihat dari sisi ekonomi, dari ilmu pengetahuannya, dan juga dari militernya. Dengan bergabungnya BRIN pastinya akan tersendat yang dua ini gitu, ekonominya akan tersendat, militernya juga akan tersendat, tapi mungkin dari segi penelitian akan maju. Jadi apakah itu ada strateginya supaya penelitiannya maju dulu baru yang lainnya, itu kita lihat. Ada di Lapan sendiri juga saya lihat sih ada yang sepakat dan tidak sepakat lah ya mengenai itu, karena semua pegawainya juga jadinya menjadi peneliti gitu, bukan ya kayak kesekjenannya juga
jadi lebur, jadi peneliti gitu. Baik, terima kasih. Mungkin bagi ada yang bingung apa itu BRIN, BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional, suatu badan baru yang dibentuk oleh pemerintah untuk kemudian menaungi lembaga-lembaga yang sebelumnya independen, yang sebelumnya langsung berada di bawah presiden, tapi kemudian disatukan untuk kemudian menunjang adanya inovasi dan riset di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang iptek. Salah satunya adalah Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, LAPAN, yang merupakan otoritas di bidang keantariksaan Indonesia, yang kemudian digabungkan, dileburkan menjadi atau bagian dari BRIN. Tadi dikatakan anggaran tambah, tetapi kemudian ada konsekuensi ketidakjelasan yang fokus utamanya di bidang riset, tapi kemudian kehilangan kemampuan, apakah potensial kehilangan kemampuan untuk masalah otoritas manajemen dari bidang keantariksaan Indonesia. Ada lagi yang kesempatan terakhir mungkin, karena kami sangat sadar di sana sudah setengah 2 pagi di San Francisco, jadi mungkin saya akan buka kesempatan terakhir kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Baik, Bu Nova, terima kasih sekali atas kesempatan yang Ibu telah berikan. Luar biasa, Ibu memberikan paparan dan juga sharing dari pengetahuan dan maupun pengalaman terutama pada rekan-rekan di kelas hukum udara dan angkasa dan juga hukum internasional. Untuk yang hukum internasional, kalau misalnya sudah bingung apa ini adalah salah satu cabang. Jadi kalau kita bicara hukum internasional, sebenarnya tidak berdiri sendiri. Hukum internasional itu terdiri dari, dan seharusnya sudah diperkenalkan juga oleh Bu Anin di sesi pertama, bahwa itu adalah terdiri dari beragam bidang keilmuan yang lebih spesifik, hukum laut, hukum udara angkasa. Hukum udara angkasa sendiri aja sebenarnya terdiri dari 2, yang tapi di Unpar kita masih diajarkan digabungkan setengah semester. Ada hukum humaniter, ada hukum perjanjian internasional dan seterusnya. Nah, hukum angkasa ini hanya satu dari beragam hukum internasional publik. Dan sangat menarik karena memang antariksa dan dasar laut dalam lah, deep seabed itu adalah final frontier-nya umat manusia. 2 matra lah kalau mau dikatakan, dua lokasi yang memang belum secara penuh, secara komprehensif dieksplor dan dieksploitasi oleh manusia. Hanya tinggal di 2 tempat tersebutlah masa depan resources yang bisa daya gunakan oleh manusia itu berada. Jadi inilah benar-benar masa depan, either deep seabed atau antariksa. Sisanya sudah habis, sisanya memang sudah dieksplor, dieksploit oleh kita semua. Tapi hanya tinggal tersisa 2 yang Tuhan karuniakan, deep seabed dan antariksa, space. Silakan kalian-kalianlah yang akan nanti 10, 20, 30 tahun yang akan datang mulai berpikir gimana caranya Indonesia, gimana caranya perusahaan-perusahaan yang kalian wakili, yang klien-klien kalian itulah yang kemudian bisa mengeksplor maupun mengeksploit either deep seabed, yang Indonesia juga harus mulai berpikir untuk hal tersebut. Tapi kita mungkin bisa agendakan di bidang hukum laut di mata kuliah lain, serta di antariksa, yang seharusnya Indonesia sudah siap pula, termasuk untuk menanggulangi adanya resiko-resiko militerisasi maupun space security. Tadi mungkin Bu, sebagai informasi, minggu depan kelas kami akan bicara tentang kegiatan ekonomi, termasuk space tourism dan space mining. Dan disitulah benar-benar akan terlihat, misalnya Luxembourg, negara kecil, hanya 500.000 penduduk, tapi sudah punya domestic regulation tentang space mining, yang bahkan mereka punya laut aja enggak. Nah, itu hal-hal tersebut yang sebenarnya sudah harus dipersiapkan oleh kita semua. Balik lagi, terima kasih Ibu Nova atas kesediaannya untuk begadang. Mohon maaf dan mungkin mohon maaf dulu kalau misalnya besok pagi tiba-tiba Pak Konjen, nggak tahu Pak Konjen sudah hadir atau belum, sudah datang atau belum, tapi mohon maaf kalau misalnya tiba-tiba ditegur Pak Konjen karena ngantuk. Mohon maaf dan sekali lagi terima kasih ucapan penghargaan sebesar-besarnya, dan mohon izin Bu Nova untuk boleh share screen. Mana nih? Wah, kok nggak ada? Sebentar.
Terima kasih Ibu Nova atas kesediaannya untuk bergabung menjadi narasumber untuk memaparkan materi yang telah Ibu sampaikan 1,5 jam ini. Untuk menutup kuliah tamu kita di sore hari ini dan atau di pagi hari ini, Pak Dekan, mungkin berkenan untuk memberikan kata penutup, Pak. Ya, terima Silakan, kasih, Pak. Ibu Nova Maulani. Kebetulan anak saya tuh kan juniornya Ibu Nova di Unpad ya, baru lulus. Saya tanya, oh iya itu kakak Nova katanya. Ya di jurusan hukum internasional. Dia bimbingan sama Pak Gusman sama Pak Geri. Ya. Kemarin dia jadi ketua Himahi di Unpad. Nah, dia ingat betul, salam katanya, kata Renata kan. Oh iya. Ya, terima kasih Ibu Nova ya atas apa yang tadi disampaikan, adalah merupakan pencerahan. Semoga teman-teman di Fakultas Hukum Unpar banyak yang tertarik membidangi hukum angkasa, ruang udara, dan juga banyak yang tertarik menjadi diplomat begitu. Terima kasih supaya apa yang disampaikan oleh Ibu Nova itu menjadi trigger bagi teman-teman supaya kedepannya mungkin ya jadi diplomat bisa keliling dunia gitu, seperti itu. Terima kasih semua atas pencerahannya ya. Terima kasih. Salam sehat selalu dan semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Oke, teman-teman. Bu Nova mungkin kata penutup terakhir. Terima kasih banyak lagi Pak Dekan, Pak Adrianus dan Ibu Ana dan teman-teman semua udah dengerin saya ngomong malam ini. Mungkin agak-agak ngantuk dan teler, jadi mungkin agak-agak kemana-mana. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan, saya dengan senang hati kalau mau bicara tentang hukum udara dan luar angkasa. Saya ada di sosial media, kebanyakan sosial media, terutama Instagram atau LinkedIn, silahkan hubungi kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Kemarin-kemarin saya juga aktif di Clubhouse, tapi akhir-akhir ini kita sudah nggak Clubhouse lagi ya. Kita, saya dan Bu Nova tuh kita punya Clubhouse di setiap hari Rabu malam tadinya, tapi nggak tahu setelah kita berbeda jam seperti ini, kita punya Clubhouse tentang hukum internasional, biasanya kita diskusi. Tapi semenjak akhir-akhir ini kita sudah ada kesibukan luar biasa. Baik. Kalau mau dimulai lagi, mahasiswa-mahasiswa boleh juga untuk ikutan di klub kita dan buka room. Mungkin sudah saatnya kita coba lagi, Bu. Kita coba agendakan lagi. Oke, baik teman-teman. Tanpa berlama-lama, terima kasih Bu Nova. Dan apakah masih ada Bu Reni? Dan ada Bu Reni masih ada. Terima kasih Bu Reni dari Kota Kinabalu, Malaysia. Sudah bergabung. Shannon sudah exit duluan. Terima kasih juga Bu Reni sudah bergabung. Ibu Reni senior kami berdua di Kemlu. Terima kasih, dan balik lagi teman-teman, terima kasih atas kesediaannya bergabung. Selamat sore, selamat malam Ibu, selamat sore Pak Dekan. Terima kasih, dan kita ketemu lagi pada mata kuliah kelas minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat malam. Silakan. Boleh exit semuanya. Thank you, Nova.